Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan menyelesaikan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Yakni kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di pembelajaran 5 kita akan belajar SPDP dan IPS. Pada pembelajaran SPDP, kita akan mempelajari sumber objek gambar. Nah, ketika kita menggambar, kita tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga memerlukan objek. Nah, bagaimana cara kita menggambar dengan menggunakan objek? Di sini ada 5 langkah dalam menggambar dengan menggunakan objek. Yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Kemudian yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Kemudian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Kemudian yang terakhir, kita memberi kesan untuk latar belakangnya. Nah, kita coba berlatih menggambar. Yang pertama, kita menggambar objek flora atau tumbuhan. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita menggambar objek flora atau tumbuhan. Di sini Pak Guru contohkan bagaimana cara kita menggambar bunga. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita menggambar objek secara garis besar. Kemudian yang kedua kita tambahkan kelopaknya. Kemudian yang ketiga kita tentukan titik pusat. Kemudian yang terakhir kita memberi warna kepada gambar yang sudah kita buat. Itu yang pertama, kita membuat objek flora atau tumbuhan. Sekarang kalau membuat objek fauna atau hewan, di sini Pak Guru contohkan kita membuat seekor itik. Langkah yang pertama kita membuat bentuk oval, yang ini nanti akan menjadi bentuk badan. Kemudian yang kedua kita tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, ekor, dan kaki. Kemudian yang ketiga kita gabungkan bentuk-bentuk tadi, kemudian diarsir dan diberi warna. Nah, jadilah gambar seekor itik. Kemudian kalau kita menggambar objek benda, Pak Guru contohkan di sini ada sebuah gelas. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita membuat bentuk silinder dan oval. Kemudian yang kedua, kita buat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Kemudian yang terakhir, kita sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau bisa juga dengan kita mewarnainya. Nah, itu tadi 3 contoh bagaimana cara kita menggambar dengan meniru suatu objek. Kita lanjutkan ke pelajaran IPS. Pasti kalian sudah tahu bermacam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan apa saja sih bentuk kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, kemudian jenis-jenis pekerjaannya apa saja sih. Oke, kita mulai dulu dari bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, baik jasa maupun barang. Sedangkan orang yang melakukan produksi namanya produsen. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan tujuan utama dari produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar-gambar kegiatan produksi. Ada produksi pembuatan kue, kemudian ada produksi tanaman pangan berupa padi, dan ada produksi pembuatan barang-barang elektronik. Nah, adalah contoh-contoh kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan suatu produk, baik jasa maupun barang kepada konsumen. Sedangkan pelaku distribusi namanya distributor. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama memastikan kegiatan produksi berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua memastikan produk diterima dengan baik oleh konsumen. Kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama proses penyaluran bahan pangan, ya. Kemudian yang kedua proses jual beli di pasar tradisional. Kemudian yang ketiga contoh penyaluran LPG atau gas kepada konsumen. Nah, kita lanjutkan kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi.
Konsumsi adalah aktivitas penggunaan atau pemakaian produk barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Sedangkan pelaku konsumsi disebut konsumen. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Yang pertama, gambar sedang makan di restoran. Kemudian yang kedua, kegiatan jual beli di pasar tradisional. Nah, di gambar yang kedua ini ada dua bentuk kegiatan ekonomi ya. Bagi yang penjual, dia adalah seorang distributor atau penyalur barang. Kemudian bagi seorang pembeli, dia adalah konsumen atau yang menggunakan barang. Oke, nah sekarang setelah kita mempelajari bentuk kegiatan ekonomi, tentu kita juga akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya seorang dokter, polisi, guru, perawat, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menghasilkan barang banyak contohnya di sekitar kita. Ada seorang petani, kemudian pabrik roti, kemudian penjual bakso, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi pelajaran IPS, kita mempelajari kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran yang keenam, yaitu kita mempelajari bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia, kemarin kita sudah mempelajari tentang cerpen, bagian-bagian cerpen, unsur-unsur cerpen. Nah, tugas kalian sekarang adalah kalian membaca LKS halaman 24-25 dengan judul cerpen Petani Jagung yang Sabar dan Jujur. Kita lanjutkan untuk PPKN. Untuk PPKN, kita melanjutkan pembelajaran yang pernah kita pelajari dulu, yaitu tentang simbol sila yang pertama, yaitu berupa bintang. Hubungan simbol nilai Pancasila yang pertama yaitu bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya, layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Kemudian yang kedua, lambang sila pertama Pancasila terdapat pada bagian tengah dari perisai. Artinya, bangsa Indonesia harus mengedepankan agama dan ketuhanan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara harus memeluk suatu agama. Selain itu, harus menaati ajarannya dan menjauhi larangannya. Selesai sudah subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Kita sudah mempelajari 6 pembelajaran. Kita akan melanjutkan minggu depan di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Tugas kalian di akhir subtema 1 yaitu kalian mengerjakan ulangan harian subtema 1 di halaman 27 sampai halaman 30. Jadi ada 5 muatan pelajaran, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Oke, Pak Guru cukupkan sekian untuk subtema 1 kali ini. Kita lanjutkan minggu depan, kita akan membahas subtema 2. Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.